Saudara, polisi telah menangkap total 8 orang pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. 4 orang diantaranya merupakan dalang dari penculikan dan pembunuhan Ilham. Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta terus diusut polisi. Polisi menangkap 4 otak penculikan dan pembunuhan. Aksi penangkapan dilakukan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di Jalan Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah. Dalam penangkapan ini, polisi menangkap 3 orang. Tak lama berselang, polisi kembali membekuk 1 tersangka lainnya di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Melalui rilis tertulis, Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rohim bilang, 4 pelaku berinisial C, DH, YJ, dan AA. 3 pelaku berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2025 pukul 20.15 WIB di daerah Solo, Jawa Tengah. Sedangkan pelaku C ditangkap di daerah PIK, Jakarta Utara pukul 15.30 WIB tanggal 24 Agustus 2025. Saat ini, keempat pelaku sedang dilakukan pendalaman secara intensif. Sebelumnya, polisi juga sudah menangkap 4 pelaku yang diduga berperan menculik Ilham. Total, polisi sudah menangkap 8 pelaku. Namun polisi masih belum mengungkapkan apa motif pelaku membunuh Ilham. Aksi penculikan terhadap Ilham terekam CCTV di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada 20 Agustus lalu. Sehari kemudian, jasad Ilham ditemukan terikat dan terlakban di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan Kompas TV. Kita sudah terhubung dengan keluarga dari almarhum Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN, dengan Pak Bayu. Selamat malam, Pak Bayu. Selamat malam. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Bayu, 8 pelaku ditangkap. Iya. Ada yang dikenal keluarga atau tidak? Sampai saat ini kita sudah memperhatikan dan tidak ada yang kenal. Tidak ada yang dikenal. Tapi sejauh ini bagaimana respon Anda dan juga keluarga ketika polisi akhirnya berhasil menangkap otak dari rencana pembunuhan terhadap almarhum, Pak? Yang pertama, kita sangat apresiasi atas kinerja dari kepolisian yang begitu cepat ya bergerak dan menangkap dari sementara menjadi dugaan para pelaku. Itu kita sangat Pak, apresiasi lah. Ini juga yang ingin kita ketahui, apakah memang korban pernah bercerita soal terlibat masalah dengan seseorang, atau mungkin di tempat kerja, atau mungkin nasabah begitu? Pernah nggak? Nah, sejauh ini tidak pernah mendengar tentang hal tersebut ya dari keluarga. Karena almarhum mungkin tidak bercerita juga berkaitan dengan pekerjaannya untuk di rumah. Itu sih informasi yang saya dapat. Ya, jadi kejadian yang menimpa almarhum itu di luar prediksi dari keluarga, bahkan mungkin membuat kaget semua keluarga ya, Pak? Iya, sangat kaget karena almarhum itu orang yang ramah, baik. Jadi kalau sampai terjadi seperti ini kan jadi sangat mengagetkan kami dari pihak keluarga. Sangat tidak menyangka ya? Terjadi. Sangat tidak menyangka dan tidak pernah sama sekali terpikir bisa sampai menimpakan keluarga. Jadi apakah memang korban benar-benar tidak pernah bercerita, misalnya mendapatkan ancaman begitu? Tidak pernah bercerita tentang ancaman. Apapun lah bentuk-bentuk intimidasi itu tidak cerita. Bahkan mungkin pernah melihat almarhum gundah, gusar sendirian begitu? Info tersebut sih dari istrinya tidak ya. Karena yang paling dekat tentunya istrinya. Jadi kalau begitu, Pak, apa yang mungkin ada di pikiran keluarga, termasuk juga Pak Bayu, kenapa hal ini bisa terjadi? Perkiraan dari keluarga apa, Pak? Kalau hubungannya hanya 2 ya. Mungkin ini berkaitan apakah dengan pekerjaannya, apa dengan lingkungan, di luar pekerjaan, hanya itulah yang menjadi dugaan-dugaan kami.
Tapi informasi berkaitan permasalahan di kedinasannya itu tidak ada kepada kami keluarga ya. Misalnya sedang menangani kasus atau apa, kita tidak mendengar itu. Jadi kapan terakhir komunikasi dengan almarhum, Pak? Kalau keluarga itu kakak yang paling tertua itu terakhir pada saat hari terjadinya peristiwa. Itu kurang lebih siang hari. Kebetulan kakaknya itu, Rizka itu sedang ada di Surabaya menghubungi almarhum Ilham, karena Ilham kan pernah dinas di Surabaya. Hanya menanyakan berkaitan dengan kuliner, makanan yang ada di Surabaya. Itu siang hari. Dan tidak ada pembicaraan yang kira-kira menjadi perhatian kami ya, atau menceritakan apa pada saat ini, tidak. Itu hari kejadian. Hari kejadian, artinya memang tidak ada kecurigaan apapun dari pihak keluarga sebelum peristiwa itu terjadi, Pak? Iya, tidak ada kecurigaan sama sekali dari keluarga. Dari mungkin pihak keluarga dengan pihak kepolisian ada berkomunikasi terkait dengan peristiwa ini, apa yang mungkin keterangan dari pihak kepolisian yang mungkin sudah didapatkan oleh pihak keluarga, motif begitu? Kalau dari komunikasi dengan pihak keluarga, hanya informasi berkaitan dengan penangkapan, motifnya belum. Jadi mungkin nanti kita sambil menunggu setelah terjadi penangkapan terhadap 4 orang ini ya, yang informasi yang kami dengar juga di media, 4 orang ini dianggapnya sebagai eksekutor ya, bilangnya. Terus 4 orang ini sebagai aktor intelektual. Tapi kita sedang menunggu motif apa sampai perbuatan itu menimpa keluarga kami. Apa nih mensreanya atau kejahatan apa sih sebenarnya motif yang menjadi motif mereka itu. Lalu bagaimana mungkin pihak keluarga akan mengawal kasus ini, memecahkan misteri, alasan atau mungkin motif yang dilakukan oleh para tersangka sehingga tega membunuh almarhum, Pak Bayu? Nah, kita saat ini masih menunggu perkembangan kasus yang ditangani oleh kepolisian. Tentunya kita bersama-sama sabar dulu untuk mendengarkan motif daripada dugaan para pelaku ini. Kita masih menunggu itu untuk merespon ya. Pasca kejadian ditemukan almarhum, Pak, atau mungkin terkuaknya kasus ini, apakah ada temuan-temuan baru ataupun kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh pihak keluarga yang mengarah terhadap kasus ini? Sampai saat ini tidak ada ya info misalnya ada yang menghubungi atau mengancam, mengintimidasi, tidak ada ya. Tidak ada. Jadi Tidak Pak, ada. kalau dicek ponsel dari almarhum, terakhir almarhum itu berkomunikasi dengan siapa? Kalau terakhir itu dengan kakaknya yang paling tua. Kakak perempuannya yang paling tertua, kakak tertua. Tidak ada Itu yang curhat kita atau ketahui apapun? ya. Oh, Enggak ada. Enggak ada itu. nggak ada sama sekali. Bahkan pembicaranya sekitar kuliner di Surabaya ya. Karena kakaknya sedang berada di sana. Sedang di Surabaya saat itu. Jadi sekali lagi Pak Bayu, selama ini almarhum tidak pernah mungkin punya catatan misalnya ada konflik dengan teman, entah itu teman dekat begitu, atau mungkin teman di pekerjaan, atau mungkin kadang kan dalam pekerja bank juga bisa berteman dengan nasabah begitu ya. Apakah hal-hal itu tidak pernah sama sekali terbersit cerita, misalnya pernah cekcok atau apa begitu? Info yang kami coba dapat ya dari keluarga, ya mungkin istri ataupun kakak-kakaknya tidak pernah ada tuh penyampaian berkaitan dengan konflik, misalnya baik berkaitan dengan kerjaan ataupun secara pribadi, itu tidak pernah terdengar itu. Jadi peristiwa yang menimpa almarhum benar-benar membuat kaget keluarga dan bahkan jadi misteri ya. Ada apa sebenarnya di balik ini? Karena sejauh ini yang keluarga tahu bahwa almarhum tidak memiliki musuh. Ya, betul. Itu terlihat juga dari pemakamannya yang begitu
banyak dihadiri oleh kerabat, teman-temannya, dan Kalau luar misalnya biasa. percakapan di media sosial, sesuatu ada yang mencurigakan mungkin Pak Bayu? Hmm. Adakah percakapan terakhir di media sosial atau mungkin pesan singkat WhatsApp atau mungkin SMS? Info itu sih belum kami, nggak ada ya, yang setahu Nggak ada. kami tidak ada, tidak ada. Atau belakangan almarhum pernah bercerita mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenal misalnya? Nah, itu yang kita tunggu juga. Nah, info itu yang tidak ada. Artinya kan kalau ada ancaman atau intimidasi atau apapun yang berkaitan dengan pekerjaan, kan kita juga bisa menanyakan. Ini berkaitan dengan pekerjaan, tentunya di instansi di mana yang bersangkutan atau almarhum bekerja. Tapi itu tidak ada. Oh ya, baik. Berarti kita sama-sama menunggu hasil kerja dari pihak kepolisian. Terima kasih Pak Bayu telah bergabung di Kompas Malam. Saya dan seluruh tim mengucapkan terima kasih. turut berduka cita. Baik, terima kasih Mbak. Ya, selamat malam Pak.